Bayangkan, sebuah negara tanpa suara rakyat. Tidak ada yang mengawasi pemerintah, tidak ada yang menyusun anggaran bersama, tidak ada tempat di mana aspirasi bisa disampaikan. Hanya satu suara yang berkuasa, suara penguasa. Apakah itu masih bisa disebut sebagai demokrasi? Itulah alasan kenapa di Indonesia sejak kemerdekaan kita punya sebuah lembaga yang namanya sudah akrab di telinga. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tapi pertanyaannya, apakah DPR itu wajib ada dalam sebuah negara? Dan jika kinerjanya buruk atau justru menyalahgunakan anggaran, apakah lembaga ini masih pantas dipertahankan? Mari kita telusuri. Sejak 17 Agustus 1945, UUD kita sudah menempatkan perwakilan rakyat dalam posisi penting. Namun waktu itu DPR belum bisa berjalan, sehingga digantikan oleh KNIP. Lalu masuk era demokrasi liberal. Indonesia punya DPR hasil pemilu, tapi pemerintahannya rapuh, jatuh bangun karena mosi tidak percaya. Era demokrasi terpimpin Soekarno, DPR ada, tapi hanya jadi ornamen. Hampir semua keputusan ditentukan presiden. Masa Orde Baru Soeharto, DPR tetap ada, tapi lebih mirip stempel kebijakan pemerintah ketimbang wakil rakyat. Barulah setelah reformasi 1998, wajah DPR Indonesia benar-benar berubah. Peristiwa jatuhnya Soeharto bukan hanya pergantian presiden, tapi juga perombakan besar-besaran sistem politik. Salah satu langkah paling penting adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap antara tahun 1999 sampai 2002. Dari sinilah DPR lahir dengan kekuatan yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Kini DPR tidak lagi sekedar pelengkap atau sekedar stempel pemerintah. Ia diberi 3 fungsi utama yang menjadi jantung demokrasi. Pertama itu fungsi legislasi, membuat undang-undang. Semua undang-undang di Indonesia lahir lewat proses DPR. Presiden memang bisa mengajukan rancangan undang-undang, tapi keputusan akhirnya tetap melalui DPR bersama presiden. Artinya suara rakyat yang diwakili oleh DPR menjadi kunci dalam setiap aturan hukum di negeri ini. Kedua, fungsi anggaran, menyetujui APBN. Setiap rupiah yang dipakai negara harus melalui persetujuan DPR. Tanpa persetujuan DPR, presiden tidak bisa seenaknya menggunakan uang rakyat. Inilah kenapa DPR disebut sebagai penjaga dompet negara gitu. Ketiga, fungsi pengawasan, mengawasi pemerintah. DPR bisa memanggil menteri, meminta laporan, bahkan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus besar. Tugas ini memastikan pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan. Secara teori, sejak reformasi, DPR adalah benteng rakyat, penjaga demokrasi. Namun teori ini tidak selalu seindah kenyataan. Menariknya, tidak semua negara di dunia punya lembaga bernama DPR. Tapi hampir semua negara modern punya lembaga legislatif, meskipun dengan bentuk dan nama yang berbeda. Amerika Serikat contohnya itu punya Kongres terdiri dari House of Representatives. Artinya, lembaga legislatif bisa berbeda-beda bentuknya. Ada yang sangat luas seperti Kongres Amerika Serikat, ada yang sekedar simbol seperti di Tiongkok, ada pula yang hampir tidak punya peran sama sekali dalam monarki absolut. Namun dalam negara demokrasi modern, lembaga legislatif adalah sesuatu yang nyaris tidak bisa ditawan. Kenapa? Karena tanpa lembaga legislatif, kekuasaan terkonsentrasi pada satu tangan. Dan ketika itu terjadi, sebuah negara sangat mudah jatuh ke dalam otoritarianisme. Di atas kertas DPR adalah benteng rakyat, tapi dalam praktek tidak sedikit kasus korupsi, suap dan penyalahgunaan anggaran yang menyeret anggota dewan. Pertanyaan kritis pun muncul, kalau DPR lebih banyak merugikan, masihkah kita butuh DPR? Jawabannya, ya, lembaganya tetap harus ada. Masalahnya bukan pada DPR, melainkan pada orang-orang di dalamnya dan sistem politik yang melahirkan mereka. Tanpa DPR, pemerintah jadi tak punya pengawas. Tapi dengan DPR yang korup, rakyat jadi korban 2 kali lipat, ditipu oleh pemerintah sekaligus oleh wakilnya sendiri. Tentu saja masalahnya bukan hanya soal apakah DPR ada atau tidak, tetapi juga soal apakah DPR benar-benar bekerja untuk rakyat. Karena Indonesia, kita sudah berkali-kali melihat DPR terseret kasus korupsi, suap, bahkan penyalahgunaan anggaran. Maka solusinya bukan menghapus DPR, melainkan memperbaiki sistem agar DPR benar-benar berfungsi sesuai tujuan awal. Langkah-langkahnya yang pertama itu pemilu yang lebih bersih. Pemilu adalah pintu masuk utama orang-orang ke DPR. Jika pemilu curang, hasilnya pun korup.
korup. Dengan sistem pemilu yang jujur, rakyatnya bisa memilih wakil yang benar-benar layak duduk di kursi parlemen. Kedua, partai politik yang transparan dan akuntabel. DPR lahir dari partai. Kalau partainya kotor, wakil yang lahir pun ikut kotor. Transparansi pendanaan partai, demokrasi internal, dan kaderisasi yang sehat adalah kunci agar calon anggota DPR bukan hanya sekedar orang berduit, tapi orang yang punya integritas. Ketiga, pengawasan publik yang kuat. Media, aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil punya peran besar. Demonstrasi, kritik terbuka, investigasi media, semua adalah bentuk kontrol rakyat agar DPR sadar bahwa mereka diawasi. Keempat, lembaga independen yang berfungsi efektif. KPK untuk memberantas korupsi, BPK untuk mengaudit anggaran, Ombudsman untuk menampung keluhan rakyat. Semua lembaga ini adalah pagar tambahan agar DPR tidak bisa berbuat semau-maunya gitu. Jadi, apakah DPR wajib ada? Dalam demokrasi modern, iya wajib. Tanpa DPR, negara kehilangan salah satu pilar penopang demokrasi. Tapi, apakah DPR kita sudah ideal? Jelas belum, bahkan mungkin jauh. Sejarah membuktikan, dari masa Soekarno, Soeharto sehingga sekarang, DPR selalu jadi medan tarik-menarik antara idealisme rakyat dan nafsu kekuasaan. Maka pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah DPR harus ada atau tidak, melainkan apakah kita sebagai rakyat siap terus menjaga DPR agar benar-benar jadi milik rakyat, bukan milik segelintir elit. Karena pada akhirnya DPR hanyalah cermin. Kalau wajahnya kotor, mungkin itu pantulan dari wajah politik kita sendiri. Dan kalau kita ingin punya DPR yang bersih, mungkin kita harus mulai dari diri kita sendiri, memilih dengan cerdas, mengawasi dengan berani, dan bersuara tanpa henti. So, kalau kita ditanya apakah DPR wajib ada dalam sebuah negara, jawabannya dalam demokrasi modern, iya wajib banget. Tanpa DPR, pemerintah tak punya pengawas. Tapi dengan DPR yang korup, rakyat pun bisa jadi korban. Maka kuncinya ada pada diri kita sendiri. Apakah kita mau terus membiarkan DPR hanya jadi simbol, atau kita berani menuntut agar DPR benar-benar kembali ke fungsinya wakil rakyat gitu. So, gimana menurut kalian?